Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bu Hana hari ini sangat bersyukur sekali karena Bu Guru, ada Pak Guru dan juga para siswa hadir di sini ya. Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kenapa kok para siswa juga diikutsertakan? Padahal ini adalah tentang guru. Karena nanti para siswa dimotivasi, diinspirasi agar supaya memahami konsep pendidikan di masa yang mendatang. Gitu. Jadi nanti menginspirasi teman-temannya, hai, ada kabar gembira loh, ada Merdeka Belajar, di mana kita semua sebagai para siswa dirancang untuk sukses. Nah, peran apakah dari guru yang diharapkan dalam Merdeka Belajar? Ya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti ada sebagai pemimpin sumber daya alam dan manusia, begitu ya Pak Agung dan Pak Tejo. Nah, sekarang kita juga Pak Agung, ya, kita juga akan belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu kesimpulan tentang peran guru. Nah, sebelumnya izin sharing ya. Nah, ini adalah guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu berperan sebagai ing ngarsa supurodo, ing madya bangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, di samping memberikan dukungan, dan di belakang memberikan pemahaman dan juga sepenuhnya dukungan baik itu spiritual maupun emosional dan juga kognitif. Jadi semua diberikan dukungan. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak hanya melulu bagaimana cara mengajar, tetapi juga memberikan dukungan. Nanti ada praktek coaching yang akan dilakukan juga supaya anak-anak nanti difasilitasi betul. Yang suka menggambar terfasilitasi, yang suka belajar mendengarkan terfasilitasi, yang suka belajar untuk memegang sesuatu kinestetik akan difasilitasi, yang suka misalnya belajar teknologi akan difasilitasi, yang menginginkan pembelajaran yang bersifat kontekstual, ya, kearifan lokal di situ juga akan diajarkan oleh guru. Sehingga guru itu adalah scaffolding bagi pendidikan, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh siswa. Karena kita yakin dan percaya setiap siswa ini unik, beda-beda. Bagaimana saya mengatakan siswa itu bodoh padahal dia mungkin tidak punya passion di situ? Nggak bisa. Mungkin dia nggak bisa pada mata pelajaran itu, tapi pada pelajaran lain bisa. Gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan generalisasi penghakiman pada kegagalan pendidikan kalau seandainya pendidikan itu tidak menyediakan untuk semua kebutuhan para siswa. Maka Merdeka Belajar memberikan optimisme, penguatan bagi keunikan masing-masing peserta didik. Ya, difasilitasi semua keunikan peserta didik, sehingga ini merupakan optimisme bagi kita semua. Pertanyaan memantik, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is a fine, but teaching them what all is best. Ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang belajar, bahwa sebetulnya belajar itu adalah memaksimalkan potensi anak sesuai dengan kodratnya. Kenapa begitu? Saya beri contoh. Apakah ikan bisa hidup di darat? Tidak. Apakah kompetensi ikan dan binatang yang di darat sama? Tidak. Apakah bisa saya katakan ikan lebih baik daripada kucing misalnya? Tidak. Semua orang sesuai dengan kodratnya. Ikan berada hidup di air, kucing, kelinci berada di darat, burung berada di udara. Mereka semua adalah anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menghakimi seseorang dengan cara
belajar yang sama, tidak bisa. Oleh sebab itu, nanti kita berbeda-beda di dalam memberikan pelayanan kepada para siswa. Begitu. Dalam satu pembelajaran, kita ada pembelajaran yang disebut dengan berdiferensiasi. Secara isi berbeda, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda disesuaikan. Secara proses berbeda sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Secara output, hasilnya, hasil belajar tiap anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga ini adalah yang disebut Tuhan optimisme bagi pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya anak mencapai kodratnya setinggi-tingginya, kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu kalau misalnya angka usia hidup di negara-negara maju itu tinggi ya karena memang bahagia kali, bahagia ya karena bahagia, nggak banyak tekanan. Mungkin suatu hari kita akan bahagia seperti itu, angka hidup kita lebih tinggi karena kita semua bahagia, tidak tertekan dengan banyaknya tugas yang tidak disukai. Misalnya, aku tidak suka bikin video, Miss, disuruhnya bikin video, nggak suka dia, tertekan ya. Aku nggak suka bicara di depan, misalnya aku lebih suka menggambar, tapi disuruhnya menggambar. Nah itu semua nanti akan dianalisasi. Bagaimana pemimpin pembelajaran bisa melakukan fasilitasi begitu banyak keunikan siswa, yaitu dengan melakukan diagnostik, ya, menganalisa kemampuan anak dari awal. Nah, pendidikan bersifat top down yang sekarang ini dianggap kontraproduktif, ya, karena ini merupakan hasil penelitian. Pembelajaran berdiferensiasi adalah solusi untuk mencapai pendidikan yang baik. Refleksi saya ketika saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu, saya melakukan analisa diagnostik pada siswa-siswi. Ternyata memang dijumpai beberapa kenyataan. Ada anak yang walaupun dikirim modul nggak pernah di-download, dikirim link Jimmy nggak pernah hadir, buka pun enggak. Terus ditanya, kenapa dek? Saya kalau lihat HP pusing. Nah, berarti ada sesuatu ya. Atau saya tidak punya pulsa, atau karena lokasi rumah saya nggak ada sinyal dan sebagainya. Sehingga mengeliminasi fakta-fakta itu, pandemi membuat desain polisi pendidikan beralih ke daring adalah kesempatan untuk melakukan loncatan kemajuan teknologi dalam pendidikan. Namun, untuk mengeliminasi fakta keterasingan akibat social distancing, maka perlu kolaborasi dalam pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran mindfulness. Mindfulness. Jadi, orang dengan berbagai macam informasi akan sibuk pikirannya. Ada media sosialnya begitu banyak, baca komen-komen, sibuk di sini. Kelihatannya sih diem ini, tapi sibuk, sibuk sekali. Overthinking, panas tiba-tiba kepala. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk, maka nanti akan diadakan mindfulness, yaitu kehadiran kita sepenuhnya berada di dunia nyata. Kalau pas kita seperti ini, ya, nanti kita akan praktek ya. Nanti setelah bulan melakukan itu refleksi saya ketika saya mengajar anak buka HP dan sebagainya. Ketika saya mengajar di Jimit, kehadiran juga nggak bisa 100%. Kemudian ada anak yang bilang, Bu, mbok sinkronus. Oke, sosiologi antropologis juga sinkronus. Tetapi sinkronus kehadiran juga nggak bisa 100% gitu, karena ada anak yang nggak punya kuota, ada anak yang hidupnya lokasinya jauh dari sinyal. Maka itu semua harus menjadi pertimbangan kita. Tata triloka di depan sebagai teladan, sebagai motivator dan pendukung. Itu tadi sudah kita bahas ya, Ingakso Sunggulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturian dan lain-lain. Maka ada 3 prinsip dalam pemimpin pembelajaran, yaitu prinsip hasil akhir, berbasis peraturan dan berbasis peduli. Nah, ini anak-anak konselor dan peer educator juga memiliki kepentingan karena mereka semua adalah pemimpin teman-temannya ya. Di dalam pengambilan keputusan, karena 3 prinsip tertanam sering mengalami dilema benar salah atau benar-benar. Bahkan tak jarang dihadapkan oleh bujukan moral. Bujukan moral itu seolah-olah baik tapi ternyata salah. Contohnya bujukan moral itu bagaimana? Contohnya bujukan moral.
alasannya baik tapi ternyata salah. Misalnya gini, saya beri contoh ya. Ada uang PR, ibunya sakit. Kemudian dia mengambil uang PR untuk mengobati ibunya karena dia sayang sama ibunya. Benar nggak itu? Benar nggak? Jawabannya salah. Iya, itu namanya bujukan moral. Itu namanya bujukan moral. Dan itu tidak boleh dilakukan dalam sekolah. Karena sekolah itu adalah tempat institusi beretika, mendorong orang untuk beretika. Sehingga misalnya gini, saya tak sedekah aja ya kepada itu. Nah kenapa? Orangnya cantik ya, nanti ya bisa pakai. Sedekahnya milih. Sedekah sih baik Bapak Ibu, teman-teman. Tapi kan ada hal lain, ya, seolah-olah baik tapi tidak baik. Misalnya, oh iya, saya punya dana bos dan BOP masih sisa. Oke lah, demi kebaikan, karena ini kan lebaran, kita kasih deh tunjangan THR amal kebaikan kepada fakir miskin. Benar atau salah? Salah, karena dana bos dan dana BOP tidak diperuntukkan untuk fakir miskin. Fakir miskin ada sendiri yang mengatasi, yaitu departemen lain dalam negara kita. Sehingga bujukan moral itu sangat tinggi di sekolah. Kenapa? Karena orangnya berbaik hati. Tahu nggak sih? Itu orangnya baik gitu. Tapi caranya salah. Caranya salah. Fakir miskin dan anak-anak terlantar bukan kewajiban Departemen Pendidikan untuk memberikan sedekah. Kalau kita uang pribadi boleh, nggak dilarang. Tapi kalau itu uang negara, boleh nggak dilarang? Tidak. Dana pendidikan untuk kemajuan pendidikan. Kembali. Maka dalam pengambilan keputusan harus dengan cara seksama dengan 9 langkah pengujian. Apakah langkah yang saya ambil benar atau salah? Itu berdasarkan pengujian. Jadi bukan berdasarkan pikiran kita, benar atau salah, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dan pengambilan keputusan? Mengenal kecerdasan multidimensi. Jadi kecerdasan itu banyak sekali. Ada linguistik, kemampuan berkata-kata, ada logis matematis, ada spasial, ada kinestetik, ada musikal, ada intrapersonal, ada naturalis, ada kecerdasan emosi untuk mengenali perasaan, ada kecerdasan emosi untuk menangani perasaan dengan tepat, ada motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, menangani hubungan. Ya, itu merupakan kecerdasan-kecerdasan yang kalau dikalkulasi semuanya kompeten, semuanya penting. Gak ada misalnya, oh saya punya kemampuan negosiasi yang bagus, berarti saya oke dong ya daripada orang pendiam. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Karena kemampuan itu memiliki multidimensi. Dalam paradigma pendidikan itu disebut dengan pandangan humanistik. Nah ini proses pengambilan keputusan mengelola pembelajaran, ada pola instruksi baik itu di kelas luring maupun daring, melaksanakan berdasarkan kemajuan siswa, efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, menstimulasi kecerdasan kognitif dan sosial emosional melalui metode, strategi, media belajar sesuai analisa diagnostik yang kreatif dan inovatif. Nanti Bapak Ibu guru akan melakukan asesmen pada penjenengan semua pada siswa apa kecerdasan yang penjenengan punya, sehingga Bapak Ibu guru akan dapat memberikan scaffolding, perancang, dukungan, entah itu dukungan teknis, entah itu dukungan emosional, entah itu dukungan spiritual. Yang Bapak Ibu lakukan adalah mendukung. Tidak boleh melakukan adjustment atau penghapusan. Efektivitas karena inovasi dan kreatif, ya, sehingga menimbulkan pembaharuan inovasi dalam pendidikan. Kemudian refleksi. Setiap akhir pembelajaran Bapak Ibu guru nanti akan memberikan refleksi. Bagi Bapak Ibu guru sendiri melakukan refleksi hari itu, anak-anak juga melakukan refleksi pada hari itu. Kesimpulannya, guru adalah pemimpin pembelajaran yang memiliki prinsip untuk perannya sebagai teladan, fasilitator, motivator, dan pendidikan siswa.
Semua keputusan baik menyangkut pembelajaran, kebijakan, dan lingkungan sekolah haruslah diutamakan berpihak kepada siswa. Semuanya harus berpihak pada siswa. Seandainya program itu diberikan, harus ada hubungannya keperpihakan dengan siswa. Tidak boleh lepas linknya. Misalnya, oh ini untuk Bapak Ibu guru, tidak boleh. Karena dana pendidikan untuk siswa, tidak boleh untuk Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan tunjangan, sudah mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Maka seluruh dana BOS dan BOP diupayakan untuk kesejahteraan murid. Tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu yang penting adalah penggunaan dana-dana itu untuk kemajuan pendidikan. Misalnya untuk membuat media belajar. Media dibuat untuk apa? Untuk siswa. Berarti berpihak pada murid. Siswa. Kegiatan murid, visitasi museum atau pembelajaran STEM di desa, di suku Samin. Untuk siapa pelakunya? Murid. Berarti program itu layak. Kenapa? Berpihak pada murid. Begitu. Jadi dana pendidikan untuk kegiatan pembelajaran untuk murid. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang paling penting saya garis bawahi bahwa tumbuh kembang anak dengan nilai-nilai yang universal didukung oleh pemberdanaan pemerintah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan. Baiklah, ada pertanyaan? Terinspirasi? Punya motivasi? Akankah kira-kira dibayangkan besok pendidikannya seperti apa? Sesuai dengan minat murid, betul? Hah? Sesuai dengan bakat? Betul sekali, suaranya yang kenceng ya, direkam. Berikutnya, apa lagi? Sesuai kemampuan anak. Sesuai kemampuan anak. Berarti ya bisa dibayangkan nggak nanti pembelajarannya seperti apa di kelas? Beda-beda. Beda-beda. Berdiferensiasi. Ini sudah mulai membayangkan nih, satu kelas kegiatannya berbeda-beda, evaluasinya sesuai kemampuan berbeda-beda, Ibu. Sesuai dengan, jadi anaknya akan sangat terfasilitasi apapun bakatnya, begitu. Kalau bakatnya yang diam aja, tiduran. Berarti nanti kita akan ada coaching. Oke, berikutnya itu materi berikutnya. Ada coaching ini. Coaching dalam konteks sekolah. Ya. Mari kita mempelajari coaching. Ya. Bagaimana sih sebetulnya coaching itu dilakukan? Ya. Coaching itu apa sih? Coach apa coach? Pelatih. Beda nggak konseling, coaching dan satunya lagi apa? Konselor itu kan ya. Itu kan konselor tadi konseling. Dan edukator kan juga konseling ya, memberikan fasilitating ya. Konseling, kemudian ada juga coaching. Ada lagi pembimbingan, mentoring. Oke, ada lagi mentoring. Kalau konseling pasti teman-teman semua sudah melakukan, yang mengkonsultasi temannya yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi karena penjenengan konselor sebaya. Jadi kalau ada gangguan reproduksi, maka akan dilakukan konseling. Kemudian yang kedua adalah mentoring. Misalnya mau lomba, Mbak Loren mau lomba, dimentori Bu Hana. Karena apa? Sesuai dengan bakatnya untuk mencapai tujuan itu. Mentoring adalah memberikan keahliannya kepada yang dimentori. Ya. Kalau coaching adalah melakukan pemberdayaan agar supaya coach itu dapat memfasilitasi KC. Jadi coach itu pelatih, KC itu yang dilatih, coaching itu adalah prosesnya.
Jadi akan meletakkan apa? Menuntut kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Pendampingan dengan pendekatan coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka. Nah, di sini merdekanya di dalam apa? Mengeksplorasi diri dan mengoptimalisasi potensi guna mencapai tujuan pembelajaran. Harapannya pendampingan murid melalui pendekatan coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan berbelajar. Sistem Among ingat Sosong Glodo ini ya, mindsetnya adalah murid itu adalah mitra belajar, emansipatif, kasih dan persaudaraan, ruang perjumpaan pribadi. Nah ini ya. Coaching sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya dari awal memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk maksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Nanti guru itu ngajarnya beda-beda, soalnya beda-beda, materinya beda-beda, juga harus coaching muridnya. Yang tadi yang tidur tadi, maka tidur itu juga kewajiban guru untuk melakukan coaching. Ya, kita akan melakukan sebuah terapi apa yang disebut dengan stop. Tapi tidak ada suara ya? Suaranya dengar nggak? Minta tolong pinjam speaker Pak Andi deh. Jadi nanti ada di dalam pembelajaran ketika kita Bapak Ibu guru mengalami pembelajaran, anak-anak belajar dengan Bapak Ibu guru dengan cara yang berbeda-beda, dengan isi dan proses yang berbeda, tentu di dalam kelas menjadi problem. Saya sudah praktek beberapa kali. Murid saya senang ada yang tanya-tanya sampai datang-datang. Ada yang pergi keluar, ada yang menggambar, ada yang membuat video animasi, ada yang membuat kemudian mind mapping begitu, ada yang membuat macam-macam. Tetapi yang paling inti adalah ketika kita melihat bahwa suatu keadaan menjadi sangat ramai. Jadi ngambil Pak Adit mana ya? Oh enggak, di ruang sebelah ini kok. Kalau ruang sebelah ini lurus ini. Oh, yang apa? Masih kita nunggu ya? Enggak, sama sekali enggak dengar ya? Ada suara ini ya? Tadi diambil di kantor ya? Adakah pertanyaan? Minta tolong untuk berpartisipasi di dalam bertanya. Seperti itu nanti ulangannya bagaimana? Aku bayangkan kok sudah. That is a very good question. Berarti kalau sudah membayangkan sampai situ, Ibu sudah paham. Karena saya menerangkan banyak orang tuh nggak paham. Kalau Ibu sudah sampai ke situ, berarti Ibu bisa membayangkan seperti itu. Tapi juga ujiannya tingkat kesulitan. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Jadi kalau sudah sampai ke tahap itu, jangan dibayangkan sekarang Bu, karena kita kan buatnya sekali terus nanti untuk beberapa kan Bu, nggak langsung. Jangan dibayangkan dulu. Oh ini
Saya minta dan mohon pada Bapak Ibu guru dan saya untuk menutup matanya dan sikap bahunya rileks sejajar. Tutup matanya, rileks saja, rileks. Tutup matanya, kita hening sejenak, memberikan ruang pada diri kita sendiri, tidak mengatakan apapun, tidak memperhatikan siapapun, tetapi kita memberikan ruang pada diri kita sendiri sejenak. Dari pagi kita buru-buru dari rumah berangkat kerja, berangkat sekolah, kita datang ke sekolah untuk meraih sesuatu. Apakah tujuan hidup kita murni? Apakah tujuan hidup kita mengabdi kepada bangsa dan negara kita? Apakah tujuan kita tulus untuk melayani? Apakah tujuan kita itu ingin mendapatkan sesuatu? Maka kita berpikir ulang dari seluruh proses kehidupan yang kita alami. Bapak Ibu, saya mengajak anak-anak dan Bapak Ibu merenungkan ketika Bapak Ibu belum mencapai kondisi saat ini. Kita flashback 5 tahun ke belakang. Mungkin ada kejadian yang belum kita maafkan pada 5 tahun kemarin, sehingga membuat kita menjadi teringat akan hal. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk mengalami penyembuhan, untuk mengalami sendiri kehadiran Tuhan dalam diri Bapak Ibu dan anak-anak. Tuhan sangat sayang pada kita. Tuhan memiliki visi dalam hidup kita. Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, kita memberikan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kita mengingat bahwa ketika kita masih kecil, lahir, kita disayang oleh orang tua kita. Kita membayangkan kedua orang tua kita memiliki harapan yang begitu besar terhadap kita. Kita membayangkan bahwa mereka ingin kita sukses semuanya, kita bahagia semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehadiran diri kita di dunia. Kita melupakan semua kesibukan di dalam pikiran kita, melupakan semuanya untuk tetap mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengucapkan syukur untuk semua yang boleh terjadi di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur atas itu. Mari bersama-sama kita pantungkan tangan kita kedua membentuk namaste. Kemudian kita gesek-gesekkan telapak tangan kita. Kita letakkan ke muka kita dengan sangat pelan sekali dan lembut. Kita rasakan kehangatan, kehadiran bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan.
Alhamdulillah sambil membuka mata kita. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu salah satu praktek stop ya, mindfulness. Artinya setiap kali pembelajaran ketika di kelas itu sangat sibuk dengan aktivitasnya, dengan pikiran kita bawa anak-anak kita kembali hadir dalam ruangan itu dengan mindfulness, kesadaran penuh. Kesadaran penuh kita berada di ruangan. Kadangkala kita berada di ruang yang sama tapi pikiran nggak ke sini, gitu, ya. Sehingga membuat pembelajaran yang kita terima tidak bisa diterima dengan baik. Kami mohon responnya anak-anak. Adakah yang ditanyakan? Atau kesannya? Saya minta kesan. Mulai dari sini kesannya setelah menerima atau refleksi setelah menerima sosialisasi dari guru. Tiap anak itu berbeda-beda, memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Bakatnya Sendiri-sendiri. Terima kasih. Ada lagi sebelumnya dari hasil refleksi hari ini, bagaimanakah pesan-pesan yang diterima setelah bulan sosialisasi? harus lebih sabar juga. Dari setiap siswa atau setiap mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Tepuk tangan lagi. Diharapkan sabar, lebih sabar. Ini juga Mbak Sana tadi kan? Mak Aida juga bagus pendapatnya. Tepuk tangan juga. Sebelumnya lagi siapa? Saya merasa pembelajaran yang akan datang dilakukan seperti itu sangat bagus. Itu sangat memberikan suatu apresiasi kepada siswa, karena terkadang juga siswa itu memiliki bakat sendiri, tapi didorong oleh guru, kamu harus bisa di bakat ini, tapi siswa tidak bisa. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti itu, menurut saya sangat bagus dan membuat siswa bisa mengembangkan bakatnya. Pesan dari yang disampaikan di sana tadi, sebagai guru juga harus sabar dalam menghadapi sifat-sifat Betul. muridnya. Iya betul, saya menyadari itu. Muridnya juga harus bisa menghormati guru yang sedang menerangkan di depan, tidak boleh berpikir sendiri atau melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan dalam pelajaran. Ya. Juga harus lebih bersabar. Betul sekali. Terima kasih. Kesannya lebih bisa bersabar, terus konsentrasi dalam belajar juga. Ya, diharapkan Bapak Ibu gurunya lebih sabar ya, karena banyak berbeda-beda nih. Iya, tepuk tangan. Berikutnya mungkin bisa disut yang punya pendapat, Mbak Lauren. Sangat bagus. Pendapatnya ya. Karena gurunya kan bisa melihat potensinya murid masing-masing. Jadi lebih harus bersabar, harus lebih mendorong muridnya agar mengembangkan bakat. Iya, terima kasih sekali. Berikutnya, Dari saya pribadi sendiri, pesan saya juga mirip sama kakak-kakak lagi, yang harus lebih bersabar, lebih guru, terus mengembangkan kemampuan itu kan tidak berbeda-beda. Jadi guru harus lebih bersabar juga. terima kasih sekali masukannya. Kita memang harus tetap bersabar, Bu. Berikutnya, Dek. Dari saya Tadi ketika melakukan renungan stop,
betul-betul kesadaran penuh enggak? Musik dan arahan buana, Anda pikirannya ke arahan buana kan? Suaranya kurang kencang sampai situ. Hah? Apakah tadi menikmati musiknya? Betul-betul hening tadi? Betul. Jadi merasakan kehadiran diri sendiri di sini, tapi ketika tangan ditempelkan di sini rasanya gimana? Hangat, nyaman. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Berikutnya. Setiap murid itu punya kelebihan masing-masing, jadi nggak boleh terus menjelekkan satu sama lain. Tiap murid punya kelebihan, tidak boleh menjelekkan. Tepuk tangan. Berikutnya. Kalau menurut saya dengan adanya pembelajaran ini jadi membuat murid itu lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki, kemampuan apa, jadi nggak iri sama yang lain. Kemudian untuk guru juga lebih mungkin open minded dengan apa yang dimiliki oleh muridnya, tidak membandingkan dengan kemampuan murid satu dengan murid yang lain. Itulah merdeka belajar, tepuk tangan. Ketika seseorang merasa merdeka untuk belajar, untuk dihargai sesuai bakat dan kemampuan, dan guru mampu untuk melayani, disitulah kemerdekaannya. Terima kasih bisa menyimpulkan sampai sejauh ini. Terima kasih. Berikutnya. Menurut saya kan dari penjelasan kita jadi tahu ada pandangan pembelajaran di masa mendatang itu seperti apa, kemudian untuk siswanya jadi lebih jadi pendidikannya itu lebih mewadai siswa lebih dalam mengeksplor minat dan bakatnya masing-masing. Terima kasih. Kesan dari saya pembelajaran yang ada di pembelajaran itu sangat bagus, kayak mewadai kita lebih bagus di hal apa itu lebih memfasilitasi itu bagus banget. Tapi di satu sisi bukan hanya guru yang bersabar, tapi murid juga harus memahami guru, menghormati guru. Itu juga perlu, kan harus dari dua sisi. Ya ampun, top banget sih. Jadi dua sisi, karena bu gurunya meladeni banyak orang yang berbeda-beda sehingga harus sabar. Tapi muridnya juga yang dilayani harus sabar juga, karena banyak yang dilayani dan bermacam-macam. Ya ampun, terima kasih PR. Berikutnya. Keputusan saya pembelajaran ini, murid kan beda-beda bakatnya, beda-beda minatnya, dari keluarga yang beda-beda juga, dan jadi nggak semuanya bisa terpenuhi. Terus dengan kasihnya guru dalam seperti itu, murid jadi merasa seperti oh aku pasti bisa kayak dorongan tersendiri untuk bakatnya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi semuanya harus bekerja sama dengan baik supaya mendorong orang itu teroptimalisasi memiliki bakat-bakat. Berikutnya deh. Pesan dari saya, selalu punya guru, dan bakat siswi, kita sebagai siswi juga siswa dan juga murid yang harus menyemangati diri kita sendiri supaya guru juga nggak kesusahan. Terus positive thinking, jangan iri karena kan ada murid yang iri. Kalau dia bisa iri kan Oke. Ya ampun, ini bagus banget. Terima kasih konsulat dari Regulator Pusat Informasi Konseling Remaja Semanila. Pendapatnya luar biasa. Ini kedewasaannya luar biasa loh. Ya ampun. Aduh, keren ya. Pasti sukses Merdeka Belajar karena positif sekali tanggapannya. Nah, sekarang kita dengarkan bersama-sama yang keras ini harusnya supaya teman-teman semua mendengarkan dari Bapak Ibu guru yang diwakili oleh guru pembina PIKR. Terima kasih Bu Indri, silakan dipersilakan. Sebelum berpendapat ya, saya tanya anak-anak dulu. Iya. Tadi kan sudah mendengarkan paparan di sana, terus sudah berpendapat. Kira-kira ke depan kalian terhadap apa itu Merdeka Belajar ini setuju sekali atau masih membayangkan atau gimana? sangat setuju. Sangat setuju, senang ya. Tapi kalau bu guru ngeluh. Mana kita deklarasikan Bu
silakan rekamannya. Setuju nggak dengan Merdeka Belajar? Setuju. Yang kenceng suaranya sampai sana tuh. 1, 2, 3, setuju nggak dengan Merdeka Belajar? Setuju. Ya, oke, terima Karena kasih. apa difasilitasi ya Miss ya? Betul sekali, semuanya difasilitasi. Maka gurunya itu scaffolding. Nah, saya membayangkannya dulu tuh wow gitu, terus nanti berarti persiapannya harus gimana gitu. Itu kalau saya tuh berpikir nanti menyiapkan materinya bagaimana, nanti komunikasi sama anak-anak bagaimana, terus nanti beri treatment bagaimana, itu nanti saya wah ini harus banyak yang perlu dipelajari. Bayangan saya seperti itu. Tapi secara keseluruhan tentang konsep tadi Bapak Bu Indri setuju nggak? Yang ing Arsa Sung Tulodo, ing Madya Bangun Karso, Tutwuri Handayani dan juga scaffolding. Tapi ini tantangan Pak. Oh, luar biasa. Jadi ini tantangannya. Tantangan. Harus pemahaman dan praktek perlu diperbanyak. Betul, praktek-praktek perlu diperbanyak dan mungkin bisa praktek sendiri tapi bisa juga melihat praktek orang lain. Nah, begitu. Nah, terima kasih sekali Bu Indri, terima kasih sekali Peer Educator Pusat Informasi Konseling Remaja Semanila, terima kasih sekali konselor sebaya ya, walaupun di masa pandemi kita sepertinya tidak punya kerjaan tetapi kita belajar terus ya, tidak berhenti baik itu secara daring dan luring. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya terima kasih, saya sangat bersyukur begitu bertemu dengan para siswa dan ibu guru ya, walaupun dengan segala keterbatasan ya, keterbatasan saya mohon dimaafkan, terus segala kekurangan saya itu tolong dimaafkan. Tapi kita akan menyambut masa depan Merdeka Belajar, masa depan pendidikan di Indonesia itu jauh lebih baik ya. Walaupun tadi tantangannya Bapak Ibu gurunya itu persiapannya luar biasa. Makanya tadi ada pendapat bahwa itu harus dari dua sisi. Bapak Ibu guru sabar, anaknya juga sabar. Bisa dibayangkan persiapan yang kami lakukan. Nanti kalau sampai di kelas anaknya tidur bagaimana? Padahal gurunya sudah menyiapkan ini, itu, ya. Terus kemudian ketika sanggup nggak kita menerima coaching atau menerima arahan dari pihak lain, karena kita selalu akan menerima masukan dari pihak lain ya. Seperti misalnya Mbak Clarissa datang ke kelas saya selalu memberikan oh Miss gini Miss, oh kekurangannya gini Miss, dan itu tidak apa-apa karena orang itu nggak bisa lihat sendiri-sendiri kalau misalnya nggak bercermin kan. Sehingga pihak lain atau guru lain itu kita harus berkolaborasi untuk menciptakan, mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar ini. Ini sebuah cita-cita, sebuah tantangan. Arahnya bisa maju, tapi bisa juga menjadi halangan atau hambatan kalau itu kita menganggap sebuah masalah. Begitu. Nah, saya hari ini terinspirasi, saya jadi semangat gitu. Padahal tadinya saya aduh bisa nggak ya diterima, tapi bisa nggak kita semangat lagi karena memang tantangan, karena sesuatu yang baru biasalah pasti banyak tantangan. Dengan demikian karena ini sudah siap, saya mengaturkan, saya Ari Trinuliati, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Boyolali dari Sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ya anak-anak